Ia berharap BUMN memberikan sponsornya secara mutlak. Saya dan tim penyelenggara berharap banget BUMN sponsor. Gini, BUMN itu kan bank plat merahnya gede-gede tuh, ada Mandiri, ada BNI. Blunder. Formula E harap sponsor dari BUMN dan rencana pakai pawang hujan. Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Ketua Organizing Committee Formula E Jakarta, Ahmad Syahroni, berharap BUMN menjadi sponsor untuk Formula E. Proposal sponsor sudah diserahkan pada Menteri BUMN Erick Thohir pada Senin lalu. Tanggal 9 Mei habis Presiden datang pada hari Kamis. Senin saya berharap Pak Erick untuk sampaikan proposal, tapi sampai hari ini belum ada feedback, kata Sahroni. Sahroni berharap BUMN menjadi sponsor untuk balap internasional itu. Ngakak sekali bah, ngarep banget BUMN jadi sponsor. Artinya bisa jadi sponsor Formula E masih belum ada. Kalaupun ada, mungkin sponsor kelas kecil, bukan sponsor kelas kakap. Kalau melihat harapan agar BUMN jadi sponsor, mungkin perusahaannya adalah Pertamina. Secara, perusahaan ini jadi sponsor besar di MotoGP Mandalika Barat lalu. Tanpa menyebutkan apa perusahaan, Vice Managing Director Formula E Jack Pro, Gunung Kartiko mengatakan sudah banyak pihak yang mau menjadi sponsor. Dari sisi industri, saya bisa sampaikan bahwa cukup beragam yang menjadi sponsorship kita. Yang pertama dari bank lokal, bank swasta, nasional, perusahaan digital, perusahaan listrik, food and beverage juga ada. Kita juga ada hospitality, perhotelan, kemudian dari sisi kesehatan, telco company, dan otomotif, kata Gunung. Gunung mengatakan nama sponsor belum dapat disampaikan sekarang karena masih menunggu persetujuan dari Formula E Operations. Detailnya seperti apa kita akan sampaikan dalam waktu terpisah karena dalam beberapa saat masih ada yang akan kita tanda tangan kontrak lagi, kata Gunung. Ujung-ujungnya ngemis ke negara untuk jadi sponsor, padahal katanya sudah banyak sponsor yang antri. Ini pernyataan yang cukup bertolak belakang. Apa tidak malu tuh? Apalagi hingga saat ini sponsor masih belum disebutkan siapa saja. Sejak awal gubernur dan panitia tidak mau transparan soal Formula E. Makanya jangan heran sewaktu Wagub DKI mengatakan bahwa penyelenggaraan Formula E pasti tidak untung. Makin jelas bahwa sponsor pun sangat sulit didapat. Sponsor selain ingin promosi tentu tidak ingin terseret hal yang jelek juga. Kalau ada sponsor pasti sudah diumumkan jauh-jauh hari. Perusahaan mana yang tidak mau namanya disebut? Masa sponsor hanya berfungsi sebagai pemberi donasi dan sukarela kayak penyumbang amal? Mikir dong, sekelas kelompok FPI tukang gaduh itu aja, kalau membantu orang pun harus pamer kemana-mana, sampai ke ujung dunia sekalipun. Sponsor itu butuh exposure dari media dan event, dan juga butuh eksistensi. Ya kita tunggu saja pengumuman nama-nama sponsor yang katanya sudah antre panjang. Apakah sesuai yang mereka klaim atau hanya pembohong publik? Dan yang paling lucu adalah soal pawang hujan. Ahmad Syahroni mengaku pihaknya juga memperhatikan soal kemungkinan hujan saat balapan Formula E nanti. Dalam acara pun, apalagi balapan, faktor hujan seringkali mengganggu balapan karena jalanan sangat licin dan berbahaya bagi pembalap. Syahroni pun mengaku tidak menutup kemungkinan akan memanggil Mbak Rara untuk datang ke Formula E. Tapi dia masih mempertimbangkan kemungkinan dari prediksi cuaca nantinya. Soal pawang hujan ini adalah praktik yang sudah mendarah daging dalam masyarakat. Paling banyak digunakan saat pesta pernikahan yang dilakukan di ruangan terbuka. Begitu juga saat acara besar seperti konser akbar. Tidak ada yang aneh soal itu. Hanya saja kalau kadrun sudah berulah, apapun jadi ribet dan gaduh. Kadrun kalau tidak bikin ulah, tidak dapat makan nasi bungkus. Menarik sekali kalau datangkan pawang hujan. Nanti kita tanya pada kadrun yang dulu menghina Mbak Rara dan praktik perpawangan yang mereka anggap konyol dan melanggar agama. Saya jamin para kadrun goblok itu bakal pura-pura pingsan, pura-pura blow on. Bahkan bisa jadi mereka bakal pede membela dan mengatakan Mandalika saja pakai pawang hujan. Masa Formula E tidak boleh? Dulunya menghina, sekarang memaklumi. Kan munafik benar. Jeleknya dukungan mereka dimaklumi, tapi jeleknya lawan dihujat habis-habisan, apalagi yang ada kaitannya dengan agama. Formula E tinggal hitungan hari, kita tunggu saja gimana pelaksanaannya yang serba misterius itu. Tapi saya mencium bau-bau akan ada yang kena kasus dan ada pula yang akan jadi kambing hitam. Bagaimana menurut Anda?
Dari kejadian Somad ditolak masuk Singapura, saya hanya menunggu komentar si ganteng. Ditulis oleh Erika Ebener dari siwar.com. Ah, pucuk dicinta ulam tiba. Itu peribahasa yang sangat tepat yang sedang saya rasakan saat ini. Sejak berita Somad ditolak masuk ke negara Singapura, saya hanya menulis tentang fakta bahwa Somad sebenarnya bukan dideportasi tetapi ia diberi status not to land alias ditangkal oleh pihak pemerintah Singapura. Dan kemudian tulisan berikutnya saya hanya menyadur dan menerjemahkan artikel bahasa Inggris tentang dahsyatnya transformasi Somad dari asalnya seorang dosen di kota kecil hingga kemudian menjadi seorang mubalik selebritis yang dipuja oleh berbagai kalangan, termasuk para pendompleng dan pihak-pihak yang melihat adanya celah keuntungan jika memeluk Somad. Sejauh ini saya tidak mengomentari komentar siapapun tentang musibah yang menimpa Somad ini. Karena jujur saja, saya hanya menunggu dan akan mengomentari komentar seorang saja. Menurut saya, memiliki kegantengan yang tidak ada tandingannya di dunia, ialah komentar dari novel Bang Mukmin. Dan bang, akhirnya komentar si ganteng yang saya tunggu keluar juga. Terus terang bagi saya, sosok seorang novel Bang Mukmin ini sangat amat teramat sangat. Apa ya? Rasanya tidak ada kata dalam kosakata bahasa Indonesia yang dapat mewakili pemikiran dan pandangan saya tentang sosok nasional yang satu ini. Saya justru menemukan istilah dalam bahasa Sunda, berhubung saya orang Sunda yang cukup mewakili pandangan dan pemikiran saya tentang sosok novel Bang Mukmin ini, yaitu lauk buruk milumijah, artinya dicari sendiri ya. Saya melihat novel Bang Mukmin secara holistik, mulai dari gaya berpakaiannya yang sangat tidak Indonesiawi, gerakan tubuh dan mimik wajah saat bicara ini, maupun omongan yang keluar dari mulutnya. Itu semua membuat saya merasa seperti sedang melihat Caesar yang sedang berjoget di acara Yuk Kita Sahur. Dalam aksi jogetnya, Caesar yang menggunakan kostum atau pakaian yang juga tidak Indonesiawi, gerakan tubuh dan mimik wajahnya selalu terkesan lucu. Lagu yang mengiringinya tentu saja menyurup dengan persona Caesar. Saking khasnya jogetan Caesar ini, kemudian jogetan Caesar ini dikenal dengan sebutan goyang Caesar. Rame, meriah, menghibur namun tidak memiliki nilai estetis seperti tarian pada umumnya karena gerakan dilakukan tanpa aturan, seenak-enaknya si Caesar saja. Tapi jangan salah, justru karena tidak memiliki nilai estetis ini, rakyat Indonesia mulai dari rakyat jelata hingga para pejabat publik, kalau ada acara pasti disempatkan untuk bergoyang Caesar. Kenapa?